Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 yang beranggota Maulina Khoriyah NIM 231111015 dan saya Sri Handayani NIM 231111027 dari kelas PAI 1A semester 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Tafsir Pendidikan dalam Surah Al-Luqman ayat 13-19 mata kuliah Al-Quran. Saya Maulinatun Khairiyah akan menjelaskan tentang tafsir dan pendidikan. Pertama, tafsir. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'il. Berasal dari kata al-fasir yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Tafsir menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Sedangkan menurut Az-Zarkani, tafsir adalah suatu ilmu yang membahas perihal Al-Quran dari segi dalilnya yang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kemampuan manusia. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal. Ciri utama tafsir. 1. Dilihat dari segi objek pembahasannya, kitabullah atau Al-Quran yang di dalamnya terkandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. 2. Dilihat dari segi tujuannya, untuk menjelaskan, menerangkan, menyikapi kandungan Al-Quran sehingga dapat dijumpai hikmah, hukuman, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya. 3. Dilihat dari segi sifat dan kedudukannya, hasil penalaran, kajian, dan istijad pada musafir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali. Nilai pendidikan anak dalam surah Al-Luqman ayat 13-19. Pertama, surah Al-Luqman ayat 13. Nilai pendidikan yang terkandung dalam surah ini yaitu bagaimana seharusnya kita menjadi seorang pendidik dalam memberikan pengajaran kepada anak. Kita harus memulai dengan kelembutan. Di samping itu, kita tidak boleh luput dalam mengulanginya untuk memberi nasihat. Dalam mengajar harus banyak menasihati anak tentang hal-hal kebaikan, terutama menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surah Al-Luqman ayat 14. Dalam ayat ini, nilai pendidikan yang harus kita ambil yaitu bagaimana cara untuk mempergauli kedua orang tua, baik mereka sudah lanjut usia yang dalam pemeliharaan kita. Yang ketiga, surah Al-Luqman ayat 15. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil jika dikaitkan dengan Al-Quran surah Al-Luqman ayat 15, yaitu pertama, peran orang tua bukanlah segalanya, melainkan terbatas dengan peraturan dan norma-norma ilahi. Yang kedua, dalam persoalan keduniaan, kita harus mematuhi kedua orang tua dan berbakti atau memberikan haknya. Namun kalau persoalan akidah, tidak seharusnya kita mengikuti. 3. Dalam dunia pendidikan, pendidik tidak mendominasi secara mutlak. Tidak semua harus diterima oleh anak didik, melainkan anak didik perlu memilah yang benar berdasarkan nilai-nilai Islamiyah, yaitu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang keempat, Quran surah Al-Luqman ayat 16. Nilai pendidikan yang bisa kita ambil yaitu pengarahan kepada manusia bahwa tidak ada sesuatu yang dikerjakan melainkan ada balasan sekecil apapun itu. Dan kita sebagai seorang pendidik, kita harus terus meluruskan walaupun menyangkut hal-hal kecil. Yang kelima, ayat 17. Nilai pendidikan yang bisa diambil dari ayat 17 surah Al-Luqman. 1. Kewajiban mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. 2. Sebagai seorang pendidik, perlunya kesabaran dan penuh kasih sayang tanpa membedakan peserta didik. Selanjutnya, surah Al-Luqman ayat 18. Nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah etika dalam berbicara atau berdialog untuk tidak merendahkan orang yang kita ajak bicara atau bertukar pikiran. Ayat ini mengajarkan kita konsep berdialog secara sesama manusia.
Yang terakhir, surah Al-Luqman ayat 19. Nilai pendidikan yang bisa kita ambil jika dikaitkan dengan dunia pendidikan dalam ayat ini, yaitu dalam berbicara kita harus bertutur yang sopan dan tidak berlebihan, dan ini terkait dengan etika dalam berdiskusi. Kandungan surah Al-Luqman ayat 13-19 dalam kehidupan sehari-hari. 1. Surat Al-Luqman ayat 13. Orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat syirik. Syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. 2. Surat Luqman ayat 14. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang mengandung, melahirkan, dan mengasuh dengan susah payah. Wajib mensyukuri kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk menanggungjawabkan perbuatannya di dunia. 3. Surat Al-Luqman ayat 15. Bahwa wajib untuk mematuhi perintah kedua orang tua, namun hanya tidak bertentangan dengan syarat memegang teguh akidah apabila orang tua menyuruh berpaling di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4. Surat Al-Luqman ayat 16. Dimanapun kita melakukan kebaikan, Allah akan mengetahuinya. Jadi, tidak perlu memberitahukan orang lain bahwa kita mengerjakan kebaikan karena itu hanya akan menimbulkan sifat riya. Dalil yang menunjukkan Allah Maha mengetahui segala hal walaupun itu dalam batu yang gelap. 5. Surat Al-Luqman ayat 17. Berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa. 6. Surat Al-Luqman ayat 18. Menghindari sifat sombong karena sifat sombong sangat merugikan orang lain. Menanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. 7. Surat Al-Luqman ayat 19. Menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku tercela dilakukan dengan cara yang sangat santun dan menyentuh hati. Berjalan dengan tidak cepat dan tidak lambat, serta anjuran agar berkata dengan baik yakni tidak keras merupakan upaya untuk mendidik anak agar sopan dalam berjalan dan berkata. Jadi dari ayat 13-19 dapat disimpulkan bahwa dalam mengajar anak harus dilandaskan dengan panggilan kasih sayang agar hati anak luluh dan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua. Luqman ayat 13 mengajarkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua aspek ibadah mengajarkan perintah sholat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Dari aspek akidah bertujuan agar anak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Dari aspek ibadah agar anak menjalankan sholat dan berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.